parking area. Area 1. Kita ke lantai 1. Kita di lobi. Yang mana ini, Pak? Yang atas. Ya. Dari lantai 3. Ya, oke. Langsung di depan nih. Oke. Ya, makasih. Lantai 3. Oke. Kita naik lift lagi ya. Mudah-mudahan nak mabuk ya. Lemah. Lemah sekali. Nah, ini dia. Buka. Dulu mau ngetik yang ini kan dari andalannya nomor teleponnya 087 760 15. SD berapa? SMP gitu. Adiknya, Bu. Ya. Ini kalau bapak sama mana bapak sama mana? Mana tempatnya ini? Tempel ini? Hah? Tempel? Ini kamarnya. Masukin di sini. Oh, iya. Ada orang kan? Tidak ada di belakang. Gak ada. Dua 209 nih. Kalau senang nih. Nah, 209. Apa ibu bodoh ketemu dengan teman-temannya? Oh, temennya. Ini kamar kita ya. Jangan dulu kone. Oke. Sudah dibuka. Dari dulu di sini apa enak ya? Iya. Kita dapat 2 bed ya. Ini kamar di Aston and Resident gitu ya, di Kuta ya. Ada TV-nya juga nih. Mantap lah kita Kamar mandi. untuk pelatihan. Kita cek kamar mandi. Ya. Kamar mandinya bagus. Oke. Anduk dah. Anduk nih. Anduk ada. Oh iya. Sudah sip. Sip. Mantap. Yang kami hormati, Kepala Sub Bagian Umum Balai Guru Penggerak Provinsi Bali atau yang mewakili. Yang ketiga, membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan. Yang keempat, memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antar anggota komunitas untuk belajar secara berkelanjutan. Yang kelima, menumbuhkan kepercayaan diri bagi anggota untuk berpartisipasi aktif di dalam komunitasnya. Yang keenam, menerapkan hasil belajar yang diperoleh dari komunitas pada pekerjaan sehari-hari. Yang ketujuh, merefleksikan hasil pelaksanaan pembelajaran untuk mendapatkan umpan balik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih efektif. Bapak Ibu, kegiatan upgrading penggerak komunitas ini dilaksanakan selama 3 hari dengan durasi 22 jam. Hari Sabtu ada pentas, jaga polisi ramai sekali. Bapak Ibu penggerak komunitas, saatnya berkolaborasi bersama PGP Provinsi Bali. Supaya tidak kalah dengan presenternya, saya juga berpantun ya. Ke Kubasari memberi terasi. Mari bersama kita bertransformasi, mewujudkan pendidikan bermutu dan berbudaya. Baik, masih 14 pantun. Kemarin 17. Tapi tidak dibacakan sekarang ya. Baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir memenuhi undangan kami. Jadi Bapak Ke lantai 7, mari saya. Di mana ini? Di hotel Di Aston. Hotel Aston Villa and Resident Kuta. Kuta. Ah, ini. Kita naik lift dulu ya. Gimana cara naik lift ini? Ini pencet angka. Mau kemana gitu ya? Nomor 7 top. Lihat ada. Oh, dapat. Ya. Ada. Ya, kita jadi ke lantai 6 karena 7-nya nggak bisa dipencet ini. Nanti kita jalan kaki aja. Jalan kaki lagi dikit nih. Tambah. Iya.
bisa ke-7. Kita ada di lantai 6. Kita jalan-jalan dulu. Ini ada kursi. Kita naik tangga. Iya, ini kita dari lantai 7. View-nya bagus ya. Sini tampak view lautnya ya. Pilih-pilih dulu. Makan ini, makan sore dulu, bukan malam. Ya Pak Gede, ambil yang banyak. Karena kita di hotel jadi nasinya dikit. Oh gitu ya? Lauknya yang banyak. Kalau nasinya yang banyak, nanti kalau lauknya banyak juga menumpuk yang tidak juari. Oh, tak boleh nambah ya? Nambah kan gengsi lah kita. Siap Pak Gede. Lanjut ya, kita makan dulu. Kang, yang penting intinya bersyukur. Ini dang gini ngai rumah. Kamu nginep kan di hotel. Ngelapis ngai rumah. Mantap Pak Gede. Hati-hati keselak ya. Program utama kami di Balai Guru Penggerak ada 3. Program pendidikan guru penggerak. Jadi Pak Yan, apa sarapannya Pak Yan? Bubur. Bubur. Biar Gampang dicerna. sama lambungnya biar Aman ya. Kalau di rumah di kita manis sarapannya apa Pak Yan? Bium tambus Pak Yan. Silem sambus. Silem tambus. Ini teman saya nih sarapannya ini nih. Dia memang bule dari Qatar ya nih. Ya Juli punya asam. Ini Ibu Juli dari Karangasem. Mas. Masa kecil paling utama main kelereng. Ini Pak Artama saking kelereng nih. Buah sentun warnanya merona. Tiap Fatul saking jembrana. Terakhir ke negara Tengah Lemong. Ini Pak Negara, ini Pak Latri. Tak nyambung Pak ya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan saya Gede Aryase dari SD Negeri 30 Kan Kabupaten Jemberana dari penggerak komunitas K3S Gugus Singosari. Silakan Ibu. Terima kasih. Perkenalkan saya Ayu Sri Wahyudi. Saya dari SMP PGRI 2 Denpasar. Setelah mengakses PMR, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan bagaimana membuat aksi nyata. Nah, dari kami selaku pengawas itu melakukan sosialisasi sampai menghasilkan kurikulum operasional sekolah. Ya. Nah, kemudian dari kurikulum operasional sekolah kemudian di breakdown dari masing-masing sekolah itu menganalisis CP-nya sehingga menjadi tujuan pembelajaran dengan menggunakan
acuan Kepmen 262. Nah, di sana di dalam membreakdown di sana menggunakan prinsip diversifikasi kurikulum. Nah, di mana dalam diversifikasi kurikulum kemudian diterjemahkan lagi oleh rekan-rekan guru, sehingga di sana disusunlah tujuan pembelajaran, kemudian melakukan analisis tujuan pembelajaran yang dituangkan hasil dari diversifikasi kurikulum itu, rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan kami dari sudut pandang komunitas guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMP di Kabupaten Jemberana. Anggota kami kurang lebih ada 86 guru bahasa Inggris se-kabupaten. Kebetulan saya menginisiasi komunitas ini dan mendaftarkannya ke PMM. Yang kami lakukan ada dua. Yang satu sudah sempat saya sampaikan di redaksi kemarin, yaitu saya lupa kasih nama kemarin. Kita punya nama Nobar dan Ngobras. Nobar itu nonton bareng, Ngobras itu ngobrol asik. Nonton bareng, nonton video PMM bersama-sama, ngobrol asik dibicarakan di kelompok kecil seperti ini. Dia akan disampaikan satu persatu oleh perwakilan dari kelompok untuk mengecek dan memvalidasi pemahaman mereka bersama-sama. Kemudian kita punya program karena tiap tahun pelajaran yang kita pentingkan itu adalah bagaimana mengembangkan dan memodifikasi modul ajar. Jadi berapa dari CP itu kita analisis, berapa yang bisa kita tuangkan menjadi modul ajar, sehingga untuk semester 1 kemarin kita menghasilkan 5 modul ajar yang dibagi ke masing-masing kelompok. Tiang dari kelompok kerja kepala sekolah di Gugus Singosari ya. Jadi yang Tiang lakukan di komunitas yang paling berkesan yang Tiang lakukan kemarin adalah itu pengimbasan terkait dengan perencanaan berbasis data. Jadi berdasarkan analisis rapor pendidikan, kemudian teman-teman kepala sekolah di gugus saya itu ada beberapa yang belum unduh rapor pendidikan. Bahkan apalagi beliau itu belum tahu tentang rekomendasi yang sudah diprioritaskan, ada 5 rekomendasi prioritas. Kemudian kami atau saya itu mengimbaskan kepada teman-teman yang lain bahwa perencanaan berbasis data itu adalah muaranya di perencanaan RKAS dan juga kegiatan sekolah dari benahi 1 sampai dengan benahi 10 Pak Ibu. Nah, kemudian dari kegiatan tersebut itu teman-teman di sekolah akhirnya mendapatkan ide tentang pembenahan dan perencanaan sekolah yang berbasis dengan data rapor pendidikan. SMP, SMA kan ada guru mapel, ya. Ini bukan tanggung jawab mapel kami. Jadi tidak ada lagi tanggung jawab individu. Ya, untuk peserta didik adalah tanggung jawab kita bersama. Itu Bapak Ibu. Kita bersama di sini merefleksikan diri tentang siklus belajar di komunitas belajar kita masing-masing. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada 5 siklus yang sepatutnya diterapkan di setiap komunitas belajar untuk menjadikan komunitas belajar kita menjadi lebih baik. Tapi seperti yang teman-teman sampaikan tadi, bahwa kelemahan kita ada beberapa titik, tentu sama, hampir semuanya rata-rata sama, yaitu tentang dokumentasi. Kebanyakan kita di sini adalah mendokumentasikan untuk pribadi, kita foto, kita share aja di grup WA sekolah tanpa kita punya visi ke depan bahwa ini bisa dijadikan contoh dan praktek yang bisa ditiru oleh teman yang lain atau komunitas yang lain. Itu pelajaran yang berharga bagi saya, terutama di sini, karena di sekolah dan di komunitas tentu kita sudah bergerak dengan cara kita masing-masing, Pak ya. Nah, itu inventaris semua kegiatan-kegiatan kita itu. Lemahnya saya, lemahnya komunitas dan kita semua adalah berpikir, kadang mikirnya bahwa apa-apa di-share. Nah, ini pamer segala macam. Nah, itu mulai sekarang kita harus merubah sedikit perspektif kita belokkan niat kita agar apa yang kita share ini menjadi sedikit bahan untuk bisa dibagi kepada teman-teman. Siapa tahu manfaat, siapa tahu berguna dan bisa ditiru oleh teman-teman yang lain. Sama dengan teman yang lainnya, pertama identifikasi dulu di kelompok kami. Bisa kalau kami kegiatannya luring, kita nyampaikan kira-kira Bapak Ibu silakan tulis di selembar kertas kegiatan yang Bapak Ibu inginkan di pertemuan kita yang akan datang. Kalau beberapa bulan yang kemarin kita masih aktif di daring, bisa instrumennya melalui Google Form dan lain sebagainya. Kemudian setelah
terkumpul identifikasi tersebut, kita di pengurusan inti diskusi sebentar tentang prioritas yang mana dulu. Program yang dibutuhkan misalnya dari beberapa anggota komunitas, tentu masing-masing kebutuhannya berbeda-beda. Kita ambil skala prioritas, mana yang diperlukan itu yang kita eksekusi. Tentu setelah itu perencanaan kegiatan, mengundang narasumber kah, atau dari kita masing-masing kah, atau modelnya FGD dan sebagainya, apa yang harus kita laksanakan, itu yang kita laksanakan. Kemudian refleksi ya Pak ya, sebagaimana yang disampaikan tadi, refleksi. Yang kita sampaikan, kalau misalnya kegiatan webinar, kita refleksikan bisa memberikan feedback atau umpan balik di chat atau dan semisalnya. Tapi kalau misalnya di komunitas saya biasa, yang menjadi indikator dari kami merefleksi diri, kalau misalnya dia webinar, viewsnya banyak nggak ya? masih sebatas itu, viewsnya banyak nggak ya? Kalau misalnya indikatornya adalah views banyak, berarti paling tidak acara kita ini tonton banyak orang dan bisa diadaptasi oleh banyak orang. Kalau viewsnya sedikit, berarti apa yang kita lakukan belum bisa mengimbas ke banyak orang. Kenapa viewsnya banyak? Oh, kita bikin jam kegiatan sudah sore jam 4. Kedepannya mungkin pindah aja jam efektif, tapi mungkin yang buru-buru punya keluangan waktu yang lebih. Atau misalnya kita buat kegiatan webinar yang sambil direkam, rekamannya bisa ditonton nanti setelah kegiatan selesai. Nyari selai aku sering takut ini beli melaruku dan Keto jadi raga kalenya lantang terus dan linawan iraga sementara dalam hubungan sehingga kepastian beli masih paham pada diselingkuhan berpasti kamu balasan. Yang penting pada mengerti, padanya privasi. Ya dia stup irani saling mengkhianati. Yo ayo. Kami dari kelompok 1, kebetulan kami semua anggota SKM gambar. Jadi kami menyajikan untuk menjawab pertanyaan tadi, kami menyajikan dengan gambaran. Jadi pertanyaannya, mengapa dunia pendidikan perlu berubah? Nah, kita bisa lihat gambarnya di sini. Dulu itu siswa dikotak-kotakkan, harus kotak, harus A. Nah, kemudian kita berubah menjadi sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan siswa. Jadi siswanya lebih bahagia, lebih menyenangkan, kemudian sumber belajar juga lebih banyak daripada dulu. Jadi, terima kasih. Kami dari kelompok 2 izin berbagi pendapat mengapa pendidikan itu perlu berubah. Jadi kita melihat dari kodrat anak itu, di mana berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita mengenal kodrat zaman dan kodrat alam. Nah, itu harus menyesuaikan sekarang. Jadi kalau di kodrat zaman kita melihat bahwa teknologi itu semakin berkembang, anak-anak tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi. Kemudian juga ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Nah, mungkin contohnya kalau dulu mungkin kita kalau nyari buku harus ke perpus langsung. Tapi kalau sekarang sudah dengan teknologi, semua ada di gadget mereka. Jadi bagaimana sekarang kita mengedukasi misalkan anak-anak untuk menggunakan gadgetnya dengan tepat? Tentu harus memberikan dia edukasi melalui pendidikan misalnya.
kami dari kelompok 3 Pelita akan mempresentasikan tentang hasil kami kenapa pendidikan harus berubah. Sebenarnya kami tidak perlu presentasi Bapak Ibu, karena hasilnya sama dengan kelompok 2. Tetapi kami wajib menyampaikan mungkin dari sudut pandang berbeda. Silakan Bu. Ibu yang menyajikan. Asisten moderator. Terima kasih atas waktunya. Seperti yang telah dikatakan bahwa kami setuju dengan pendapat yang telah diungkapkan oleh kelompok 1 maupun kelompok 2. Jadi menanggapi dan juga kita punya pendapat. Baik, kalau mengapa pendidikan itu perlu berubah sesuai dengan pemikiran KHD, yaitu tentang kontrak zaman dan alam. Begitu juga kurikulum yang kita ketahui dari 75 sampai sekarang berubah. Perubahan itu sangat penting. Kalau tidak berubah, nanti kalau tidak berubah di dunia pendidikan, nanti kita di prakteknya hanya membuat janji gini, nanti itu saja di hasilnya. Maka perlu produk-produk yang berubah, yang berbeda. Ini filosofi yang diambil dari Pramesium. Dia pun juga berubah karena makhluk hidup perlu juga mengalami, perlu juga berubah. Apalagi kita sebagai manusia dan kita sebagai pendidik, pantaslah kita merubah diri, mulai dari diri dan orang lain, seperti itu. Menara ini untuk mencapai puncak ini perlu perjuangan. Bapak Ibu melanjutkan bangunan yang dibuat Untuk mencapai puncak kan ada hadiah tuh, ada rewardnya tuh. Disuruh merencanakan ini.